Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kita dari kelompok 8 yaitu kelompok Pancasilais. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas latihan soal atau kuis tugas 9 terkait model kepemimpinan situasional. Anggota kelompok 8 sendiri terdiri dari Anne Febriantri Utami, saya sendiri Anadis Fitrianti, lalu ada Syarla Anugrah Sukma Putri. Untuk yang pertama, terdapat model atau teori kepemimpinan kontingensi atau situasional. Kepemimpinan kontingensi atau situasional adalah pendekatan dalam kepemimpinan yang mengakui bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang efektif dalam semua situasi. Pendekatan ini menghubungkan perilaku tugas, perilaku hubungan, dan tingkat kematangan bawahan. Dalam model kepemimpinan situasional, terdapat beberapa model yang relevan. Salah satunya adalah model kepemimpinan situasional dari Fiedler. Model ini menekankan pentingnya kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi. Ada juga model kepemimpinan situasional 3 dimensi dari Redin yang mempertimbangkan 3 dimensi yaitu tugas, hubungan, dan efektivitas kepemimpinan. Model kepemimpinan situasional dari Tannenbaum dan Smith juga menggambarkan hubungan antara pemimpin dan bawahan yang dapat berkisar dari otoriter hingga partisipatif. Terakhir, model kepemimpinan situasional dari Paul Hersey dan Ken Blanchard mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan yaitu telling, selling, participating, dan delegating yang berhubungan dengan tingkat kematangan bawahan. Dalam kesimpulan, model teori ini merupakan pendekatan yang mengakui pentingnya kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi. Model-model dalam pendekatan ini seperti model-model yang tadi disebutkan telah dikaji dan diterapkan dalam berbagai konteks organisasi. Selanjutnya di sini ada 4 gaya kepemimpinan yaitu telling, selling, participating, and delegating. Yang pertama ada telling. Telling sendiri karakteristik utamanya yaitu perilaku arahan tinggi dan dukungan rendah, serta pemimpin mengambil peran sentral dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan pengikut. Nah, ini tuh cocok untuk anggota tim dengan kompetensi yang motivasi rendah yang memerlukan pendekatan manajemen mikro. Lalu yang kedua ada selling dengan karakteristik utama perilaku arahan tinggi dan dukungan tinggi. Pemimpin menjual keputusan kepada anggota tim dan memberikan dukungan penuh. Cocok untuk anggota tim dengan kompetensi rendah namun motivasi dan kepercayaan tinggi. Ini tuh diperlukan bimbingan dan pembelajaran dari pemimpin. Lalu yang ketiga ada participating. Perilaku arahan rendah dan dukungan tinggi. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan dan memberikan dukungan. Ini cocok untuk anggota tim dengan kompetensi tinggi namun motivasi dan kepercayaannya rendah. Diperlukan keterlibatan dan dukungan dari pemimpin. Lalu yang terakhir ada delegating dengan karakteristik utama yaitu perilaku arahan rendah dan dukungan rendah. Pemimpin memberikan otonomi kepada anggota tim dan hanya memantau kemajuan. Ini cocok untuk anggota tim dengan kompetensi, motivasi, dan kepercayaan tinggi. Diperlukan sedikit intervensi atau arahan dari pemimpin. Tanggapan kelompok terhadap masing-masing gaya kepemimpinan menyoroti kesesuaian setiap gaya dengan tingkat kesiapan atau kematangan anggota tim serta pentingnya peran pemimpin dalam memberikan arahan, dukungan, atau keterlibatan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Berikutnya, 4 hubungan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahan. Gaya kepemimpinan C1 telling yang ditandai dengan tinggi tugas dan rendah hubungan digunakan ketika bawahan berada pada tingkat kematangan rendah atau M1. Pemimpin memberikan perintah dengan pengawasan yang ketat, menjelaskan tugas yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, kemudian kapan harus dilakukan, dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Gaya kepemimpinan G2 selling yang ditandai dengan tinggi tugas dan tinggi hubungan digunakan ketika bawahan berada pada tingkat kematangan dari rendah ke media atau M2. Pemimpin menjelaskan keputusan, memberi kesempatan untuk penjelasan, dan masih banyak melakukan pengarahan kepada bawahan. Komunikasi mulai menjadi dua arah. Kemudian gaya kepemimpinan G3 participating yang ditandai dengan tinggi hubungan dan rendah tugas.
Digunakan ketika bawahan berada pada tingkat kematangan dari media ke tinggi atau M3. Pemimpin dan bawahan saling memberikan gagasan dan membuat keputusan bersama. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan G4 atau delegating yang ditandai dengan rendah hubungan dan rendah tugas. Digunakan ketika bawahan berada pada tingkat kematangan tinggi atau M4. Pemimpin melimpahkan pembuatan keputusan dan pelaksanaan kepada bawahan. Baik, selanjutnya ada 4 tahap tentang life cycle teori atau teori siklus kehidupan. Pada tahap awal, tingkat kematangannya itu rendah dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan Telling. Nah, karakteristik kepemimpinannya, pemimpin memberikan arahan dan instruksi yang jelas, komunikasinya satu arah, dan pengawasan ketat terhadap pekerjaan bawahan. Tahap kedua, tingkat kematangan rendah ke media. Gaya kepemimpinan yang diterapkan yaitu Selling. Pemimpin memberikan arahan dan dukungan penuh, komunikasi dua arah, penjelasan mengenai alasan keputusan. Lalu ada tahap ketiga yaitu tingkat kematangannya media ke tinggi dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan participating. Nah, karakteristiknya pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, dukungannya tinggi namun arahan rendah, komunikasinya dua arah dari partisipatif. Lalu yang terakhir tahap keempat dengan tingkat kematangan tinggi, gaya kepemimpinan yang diterapkannya delegating dengan karakteristik pemimpin memberikan otonomi penuh kepada bawahan dengan dukungan rendah atau arahan rendah. Nah, tanggapan kelompok terhadap masing-masing tahap yaitu dengan menggunakan teori siklus kehidupan, pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan tingkat kematangan dan kompetensi bawahan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tim. Jadi, kelompok kami pun menyimpulkan bahwa kepemimpinan dalam situasi tertentu sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi. Dan juga tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang memang efektif dalam semua situasi sehingga seorang pemimpin perlu mengenali dan juga memahami situasi yang dihadapi serta memilih gaya kepemimpinan yang sesuai untuk tim dan juga organisasinya. Lalu dari 4 gaya kepemimpinan yang sudah dijelaskan oleh Paul Hersey dan juga Kenneth Bancroft, yaitu terkait telling, selling, participating, dan juga delegating, kita dapat belajar bahwa setiap gaya kepemimpinan memang cocok untuk situasi yang berbeda. Gaya telling cocok untuk anggota tim yang memang memiliki rendahnya kesiapan dan juga motivasi. Untuk gaya selling cocok untuk anggota tim yang memiliki kesiapan yang lebih tinggi, namun masih membutuhkan bimbingan dan juga dukungan. Lalu untuk gaya participating, cocok untuk anggota tim yang memiliki kesiapan dan juga motivasi yang tinggi, sedangkan gaya delegating cocok untuk anggota tim yang memiliki kesiapan, motivasi, dan juga kemampuan yang tinggi. Untuk bagian lesson learn-nya bagi mahasiswa APN ialah pelajaran dari model dan gaya kepemimpinan dalam administrasi pembangunan negara. Yang dapat kita ambil ialah yang pertama, kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi sangat penting. Lalu keterampilan komunikasi dan juga motivasi anggota tim harus memang dikembangkan. Lalu keterlibatan dan dukungan terhadap anggota tim harus diperhatikan. Dan juga kebebasan dan otonomi perlu diberikan kepada anggota tim yang kompeten. Mahasiswa administrasi pembangunan negara harus mengaplikasikan model dan gaya kepemimpinan yang memang relevan dalam konteks pembangunan negara. Kesesuaian, komunikasi, keterlibatan, dan kebebasan adalah pelajaran penting untuk menjadi pemimpin yang efektif. Baik, sekian dari kelompok kami yang bisa kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.